Saya menyadari betul bahwa ketika mahasiswa saat ini sedang menginjak di semester 7, itu mereka seringkali kebingungan untuk menentukan topik penelitian, karena di sisi yang lain mereka harus sudah menyerahkan proposal penelitian ataupun bahkan judul penelitian yang nanti kedepannya akan mereka lakukan sebagai bahan untuk ujian, baik itu ujian proposal. Ketika sudah lulus nanti lanjut ke ujian skripsi. Namun sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, karena harapan saya adalah video-video yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sedang galau menentukan topik penelitiannya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa tips terkait dengan bagaimana kita membuat proposal penelitian yang baik, dan tentunya adalah anti gagal. Jadi proposal yang baik itu adalah proposal yang kita ajukan di mana ini akan menentukan nasib saudara untuk mengarah ke skripsi. Ya, jadi kalau proposalnya baik, tentunya nanti akan mudah lanjut ke skripsinya. Tips yang pertama adalah kita harus menentukan dulu skop ataupun batasan penelitian. Nah, di dalam menentukan skop ataupun batasan penelitian, Anda harus mencari banyak referensi topik penelitian yang sesuai, tetapi perlu juga saudara batasin penelitiannya, karena biar penelitiannya itu adalah fokus, jadi tidak merembet kemana-mana, tidak melebar kemana-mana. Kemudian kita juga harus bisa memastikan bahwa agar proposal itu dalam penyusunannya lebih baik dan bisa membuat baik itu dosen pembimbing maupun dosen penguji itu memberikan sesuatu apresiasi yang baik terhadap kita, karena kita sudah menyusun proposal ataupun topik penelitian yang baik. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian. Tentunya rumusan masalah maupun tujuan penelitian ini harus logis dan juga sejalan dengan bidang keilmuan kita. Nah, tujuannya adalah kalau misalnya kita memberikan rumusan masalah yang logis ataupun dengan tujuan masalah yang sejalan dengan bidang keilmuan kita, itu akan mempermudah kita menuju langsung ketika kita membuat skripsinya. Jadi tidak akan membuat kita menjadi kebingungan ketika nanti membuat skripsi ke depan. Yang ketiga adalah kita harus memilih banyak kajian literatur. Nah, pemilihan kajian literatur ini juga penting. Ada kalanya ketika kita menemukan mahasiswa-mahasiswa yang menulis di kajian literatur atau studi literatur, itu seringkali ada informasi-informasi yang tidak terlalu penting tetapi dimasukkan. Jadi penting rasanya juga saudara harus memahami kira-kira kajian literatur atau studi literatur apa yang penting yang harus saudara masukkan ke dalam proposal saudara. Nah, tentunya kajian-kajian literatur ini harus sesuai dengan bidang keilmuan, dan yang terpenting adalah harus merupakan informasi-informasi terbaru. Jadi kajian literatur yang baik itu adalah ada referensi ataupun penelitian terdahulu. Itu bisa menjadikan referensi buat saudara agar untuk mengetahui bagaimana kualitas ataupun tingkat kebaruan dari penelitian yang Anda akan ajukan atau yang Anda akan lakukan ketika nanti sudah menulis skripsi. Yang keempat adalah pemilihan metode penelitian yang sesuai. Nah, ini seringkali sudah saya sampaikan bahwa di dalam proposal penelitian, rohnya proposal penelitian itu ada di metodologi penelitian. Jadi, kalau Anda menguasai metode penelitian, berarti Anda secara garis besar menguasai apa yang nanti Anda rencanakan untuk Anda tulis di dalam skripsi penelitian. Nah, jadi metode penelitian itu berbicara tentang langkah-langkah apa saja yang akan saudara lakukan atau yang kita akan lakukan di dalam penelitian nanti. Nah, jadi
usahakan kalau memilih metode penelitian adalah pilihlah metode penelitian yang menurut saudara itu adalah mudah untuk saudara kerjakan ketika nanti saudara mengerjakan skripsi ataupun penelitian. Jadi disesuaikan dengan kemampuan saudara, disesuaikan dengan bidang ilmu saudara. Yang kelima adalah proposal itu ditulis secara singkat dan inovatif. Jadi hilangkan pemikiran bahwa proposal itu harus tebal, ya enggak. Jadi proposal yang baik itu adalah proposal yang singkat, inovatif. Ya saya lebih suka proposal-proposal yang isinya hanya cuma sampai maksimal 15 halaman lah. Nah itu lebih bagus dibandingkan kita harus memikirkan atau memasukkan banyak informasi-informasi yang bisa menjadi hal-hal yang bumerang ke depannya ketika kita nanti menghadapi ujian. Jadi proposal yang baik itu tidak harus tebal, ya, tidak harus banyak halaman. Jadi proposal yang baik itu adalah harus singkat, mudah dipahami, dan inovatif. Tentunya seperti itu. Yang keenam adalah ditulis sesuai template ataupun format. Nah ini seringkali tidak menjadi perhatian mahasiswa ketika menulis proposal. Mereka sudah diberikan panduan oleh dosennya, oleh masing-masing universitas. Nah itu adalah salah satu kegagalan mahasiswa ketika maju ujian. Itu sebelum maju ujian sudah gagal karena salah satu kegagalannya karena menulis proposalnya tidak sesuai format ataupun template yang sudah disepakati ataupun yang menjadi ciri khas dari sebuah universitas tersebut. Jadi perhatikan betul-betul ketika saudara menulis proposal penelitian itu harus disesuaikan dengan template ataupun format yang ada sebelum saudara maju ke ujian atau daftar untuk ujian proposal. Karena kalau misalnya tidak sesuai dengan template-nya, maka Anda akan gagal, atau sebelum maju ujian itu Anda sudah tidak diperbolehkan untuk maju ujian. Jadi yang perlu saudara ketahui, proposal penelitian itu setelah saudara tulis untuk didaftarkan ke mungkin berdasarkan dosen pembimbingnya sudah sesuai, tetapi ada kalanya dosen-dosen pembimbing itu ataupun dosen-dosen yang lain itu luput di hal-hal yang semacam ini. Jadi perhatikan betul-betul untuk menyusun proposal skripsi itu harus disesuaikan dengan template ataupun format penelitian. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kita harus memperhatikan penulisan, ya. Jadi jangan sampai di dalam proposal penelitian kita itu banyak typo, ya, banyak salah tulis. Jadi sebelum Anda mengajukan baik itu ke dosen pembimbing ataupun mendaftarkan proposal saudara di ujian proposal, langkah lebih baiknya kalau Anda membaca lagi proposal yang sudah saudara susun untuk memastikan bahwa apa yang saudara tulis itu sudah benar dan tidak banyak kesalahan-kesalahan di dalam penulisan. Nah, banyak sekali software-software ataupun aplikasi secara online yang bisa Anda gunakan untuk mengecek typo ataupun kesalahan penulisan ketika saudara menulis proposal penelitian. Nah, Anda bisa mengikuti atau bisa mengecek baik itu secara online ataupun menggunakan aplikasi ataupun software tertentu, ya. Jadi itu adalah 7 tips untuk membuat proposal yang baik dan bagus, ya, yang tentunya kebanyakan kalau kita menulis proposal semacam ini biasanya anti gagal. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, biar nanti video-video yang saya upload itu adalah Anda akan mendapatkan informasi pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.